sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir antusias bak pengantin muda jalan-jalan di Paris bahagianya, lihat Justin Hubner serius bela timnas Indonesia. Mantan bos Arema Football Club kritik naturalisasi pemain, jalan pintas tanpa batas, lebih baik naturalisasi wasit. Tak mau kalah dari timnas Indonesia, Vietnam naturalisasi kiper asal Republik Ceko agar gawangnya aman dari pemain naturalisasi grade A Indonesia. Detik-detik Raja Nainggolan cedera menangis kesakitan saat jalani latihan jelang lawan PSM. Cara cerdik Jepang sebelum lawan timnas Indonesia, sembunyikan Tomiyasu dan Mitoma. Erick Thohir antusias bak pengantin muda jalan-jalan di Paris bahagianya, lihat Justin Hubner serius bela timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir antusias lihat Justin Hubner bela timnas Indonesia. Erick meyakini kehadiran bek tengah Wolverhampton Wanderers U21 itu akan membuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia menjadi semakin kuat. Rampungnya proses naturalisasi Hubner ini menjadi kabar yang gembira. Erick selaku ketum PSSI pun ikut senang karena dengan hadirnya pemain berusia 20 tahun ini, kekuatan skuad Garuda akan semakin kuat untuk terbang lebih tinggi. Dengan kehadiran Justin, kita terus memperkuat komposisi timnas Indonesia, tulis Erick. Erick pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu proses naturalisasi Hubner bisa berjalan lancar karena dulu sempat berhenti lama prosesnya. Berkat kerjasama seluruh pihak, misi PSSI untuk memperkuat timnas serta sepak bola Indonesia bisa dapat terlaksana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia dan pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 3 DPR RI, pimpinan Komisi 10 DPR RI, Menpora, dan Menkumham yang terus mendukung transformasi sepak bola Indonesia, ujar Erick. Semoga cita-cita Pak Erick untuk timnas terbang tinggi bisa terlaksana ya guys, amin. Silakan kasih komentar di kolom bawah. Mantan bos Arema Football Club kritik naturalisasi pemain, jalan pintas tanpa batas, lebih baik naturalisasi wasit. Kritik pedas dilayangkan mantan bos Arema Football Club, lalu marah Satria Wangsa soal naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Lalu marah merasa naturalisasi hanya jalan pintas dan berdampak pada pembinaan pemain lokal. Timnas Indonesia baru saja mendapat tambahan amunisi menyusul rampungnya naturalisasi Justin Hubner. Dia adalah pemain dengan kualitas yang mumpuni dan sudah dapat kesempatan masuk tim senior Wolverhampton. Meskipun banyak yang meyakini Justin Hubner bisa membuat timnas Indonesia makin kuat, ada pula yang menganggap PSSI sudah terlalu banyak melakukan naturalisasi pemain. Bahkan setelah Justin Hubner, sudah ada sederet nama yang jadi target naturalisasi. Salah satu kritik datang dari lalu marah Satria Wangsa, ex-wakil manajer Arema Football Club. Untuk apa orang-orang gila bola bikin SSB kalau ujungnya pakai pemain naturalisasi? Saya bukannya menentang program naturalisasi, tapi tidak semua harus dinaturalisasi. Sepak bola itu butuh proses, bukan jalan pintas. Lalu marah justru memberikan komentar unik soal naturalisasi. Penting bagi PSSI untuk membangun wasit berkualitas. Kalau dirasa perlu bisa menggunakan wasit asing, atau sekalian naturalisasi wasit.
Itu lebih perlu sepertinya, tegasnya sepertinya nih orang kayaknya bangunnya kesiangan guys. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys, setuju atau tidaknya. Tak mau kalah dari timnas Indonesia, Vietnam naturalisasi kiper asal Republik Ceko agar gawangnya aman dari pemain naturalisasi grade A Indonesia. Tim nasional Vietnam tampaknya tak mau kalah dengan timnas Indonesia yang baru saja berhasil menaturalisasi Justin Hubner. Sebab tim berjuluk Golden Star Warriors itu baru saja meresmikan pemain naturalisasi tambahan asal Republik Ceko, yakni Philipp Nguyen. Jelang Piala Asia 2023 dan lanjutan kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia, banyak tim yang mulai memperkuat diri. Timnas Indonesia dan Vietnam yang berada dalam satu grup saling berlomba-lomba dalam memperkuat skuad. Untuk diketahui, Philipp Nguyen merupakan pemain kelahiran Praha, Republik Ceko yang mewarisi darah Vietnam. Nama belakangnya tentu menggambarkan betapa darah Vietnam amat kental mengalir di nadinya. Ini namanya Nguyen naturalisasi Nguyen guys, supaya gawangnya aman sentosa. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Detik-detik Raja Nainggolan cedera menangis kesakitan saat jalani latihan jelang lawan PSM. Bayangkara Football Club memutuskan untuk membawa Raja Nainggolan ke Parepare dalam rangka persiapan melawan PSM Makassar. Tentu untuk menghadapi pertandingan ini, Bayangkara Football Club di bawah asuhan pelatih Mario Gomez menggelar latihan rutin dalam rangka persiapan. Latihan Bayangkara Football Club tersebut digelar di Bosowa Sports Center, Makassar. Raja Nainggolan langsung ikut dalam latihan perdana tersebut. Sayangnya bagi Raja, latihan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Dia memang terlihat belum terlalu fit karena sehabis perjalanan jauh dari Belgia menuju Indonesia, setelah itu dia harus langsung ikut rombongan tim ke Makassar yang membutuhkan perjalanan cukup panjang. Agaknya hal ini yang membuat fisik Raja semakin terkuras. Apesnya, Raja akhirnya mengalami cedera betis saat sesi latihan. Sang pemain pun langsung dipinggirkan dari skuad. CEO Bayangkara Football Club, Sumarji, menyatakan kalau Raja akan kembali ke Jakarta dan segera memulai terapi pemulihan pada Kamis. Tentu saja ini jadi kabar yang kurang mengenakan buat Bayangkara Football Club. Sang bintang belum diketahui mengalami cedera betis seberapa parah. Mimpi buruk apa klub Bayangkara Football Club belum juga main, sudah cedera dan parkir? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Cara cerdik Jepang sebelum lawan timnas Indonesia, sembunyikan Tomiyasu dan Mitoma. Sebagai informasi, duel antara Jepang versus Thailand bakal terlaksana pada tanggal 1 Januari 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Nasional Tokyo, Jepang. Bagi Jepang dan Thailand, ini merupakan laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023. Timnas Jepang sendiri bukan tanpa alasan memilih Thailand sebagai lawannya. Pasalnya, pertandingan ini bakal memberikan informasi kepada Samurai Biru terkait kekuatan negara Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, ada dua negara dari Asia Tenggara yang menjadi saingan Jepang di Piala Asia 2023. Dua negara yang dimaksud yakni Timnas Indonesia dan Vietnam. Beberapa pemain bintang yang tampil di Eropa pun dipastikan ikut serta. Seperti contohnya Takumi Minamino dalam kurung Monaco hingga Itakura dalam kurung Borussia Mönchengladbach. Namun ada beberapa pemain bintang yang juga absen, seperti pemain Arsenal Takehiro Tomiyasu dan winger Brighton Kaoru Mitoma. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap harus memantau jalannya laga Jepang versus Thailand.
Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peta kekuatan Jepang. Namun ketiadaan Tomiyasu dan Mitoma tentu membuat Shin Tae-yong tak bisa menggali informasi lebih dalam. Jepang memang cerdik dan cerdas, semoga kelak lawan Jepang timnas Indonesia bisa berbuat banyak dan membanggakan. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.